Pemirsa, polisi telah menangkap pelaku penipuan bermodus menempelkan stiker kode bayar kris di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita bergabung dengan kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adri, selamat malam. Selamat malam. Jadi ini modus baru ya, Prof ya? Sejauh yang saya tahu begitu, baru. Oke, baru dilakukan. Apakah ini mengingat momentum bulan Ramadan? Ada benarnya juga ya, karena pada bulan Ramadan itu kecenderungan orang berdonasi itu meningkat dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya atau sesudahnya, maka itu dilihat sebagai peluang oleh pelaku. Jadi saya kira memang momentumnya tepat ya, dan karena ini juga satu kasus baru, maka alhasil kemudian lalu saya perkirakan sudah ada korban ya, dengan kata lain orang yang berdonasi sesuatu tapi kemudian tidak masuk ke alamat yang dituju, tapi malah masuk ke akun dari si pemilik. Gitu. Oke, kalau berbicara soal korban, namanya bulan Ramadan, Prof, biasanya kan orang berkusnuzon ya, berprasangka baik. Kalau kita scan kode krisnya, itu tuh yang muncul restorasi masjid. Meyakinkan dong, apalagi kalau kita lihat kode yang aslinya malah justru nggak jelas begitu karena sudah digores-gores. Nah ini gimana kalau melihat kok bisa, apakah memang orang itu bebas membuat akun dengan kode kris dengan nama yang bisa mereka tentukan sendiri seperti restorasi masjid misalnya? Saya kira ini juga satu masukan ya kepada Bank Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan izin ini atau mengeluarkan akun seperti ini untuk kemudian memastikan bahwa tidak terdapat kemiripan atau tidak terdapat kemungkinan untuk kemudian disalahgunakan karena namanya itu mirip-mirip dengan nama yang sudah digunakan oleh pihak lain, agar kemudian tidak terjadi penipuan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menarik karena sebetulnya modusnya kan bukan modus yang termasuk sebagai modus cybercrime kan, karena aplikasinya sendiri tidak diganggu, aplikasi QR code sendiri tidak dirusak oleh pelaku, tapi proses sebelumnya. Ini memang satu situasi di mana aplikasi selalu ada konteks di mana ada sentuhan dengan manusianya, manusia yang kemudian mengakses QR code itu, justru disitulah lalu kemudian dikadali atau ditipu kan. Nah, maka ini juga menjadi satu masukan untuk ke depan bagi siapapun yang memanfaatkan QR code dalam rangka untuk menarik uang dari masyarakat, agar kemudian lalu tadi menyimpan atau melindungi atau melindungi QR code itu dari dari pihak lain yang tidak sah, misalnya dengan cara hanya dilindungi dengan mika misalnya, atau dilindungi dengan anti gores gitu ya, sehingga kemudian sekali lagi hanya orang tertentu lah yang bisa mengakses. Jadi memang kasus ini menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi kita semua untuk juga melindungi QR code kita dari kemungkinan diganti, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, begitu. Oke, jadi bisa jadi kode yang masjid asli itu sengaja dirusak begitu ya karena tidak ada pelindungnya, dan pada saat coba di-scan memang tidak bisa muncul begitu di aplikasi, Prof, pada saat kita ingin transfer. Nah sekarang kita berbicara soal profiling pelaku ya. Kalau kita lihat pelaku ini menggunakan bisa dibilang perlente begitu dengan baju yang rapi, kemudian bersih, dan kalau dari saya baca dari beberapa media bahkan menggunakan mobil yang harganya tidak murah begitu. Nah ini bagaimana Anda melihat ini dari segi ke kriminolog, Prof? Ya, cybercrime itu kan memang kejahatan kelas menengah ya. Artinya diasumsikan bahwa para pelakunya itu tentu mengetahui apa itu komputer, kerja komputer, dan juga punya pengetahuan tentang bagaimana mengakali kerja komputer. Dan itu tentu bukan sesuatu yang didapat dari membaca semalam, tapi hasil dari belajar, misalnya dari perguruan tinggi. Dengan kata lain, ini kelas menengah ini. Nah, si pelaku juga yang kemudian karena berasal dari kelas menengah mengetahui ada titik lemah dari metode QR code ini, bukan dalam konteks aplikasinya, tapi dalam konteks di mana orang menyimpan, memasang nomor QR code itu, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dia akali dengan cara dia membuat satu gambar tempel kan sebetulnya kan, untuk kemudian ditimpakan pada nomor yang asli, sehingga kemudian lalu seolah-olah bahwa itulah nomor yang benar. Jadi saya kira ini satu modus yang memang berangkat dari pengetahuan yang bersangkutan tentang kelemahan penggunaan QR code itu. Saya yakin itu karena tadi yang bersangkutan memang memiliki pekerjaan atau memiliki pengalaman terkait dengan kelemahan dari QR code itu. Begitu. Oke, apalagi kita melihat ya profil dari pelaku ini ternyata merupakan seorang katanya mantan karyawan BUMN. Nah, Prof. Adri, ini kan tidak hanya di masjid ya, ada di pasar, kemudian di
ATM juga ada di SPBU, si pelaku menempelkan kode kris ini. Masalahnya tidak semua tempat atau mungkin masjid atau mungkin musola punya fasilitas CCTV yang memadai. Nah, bagaimana harusnya pengawasannya seperti apa, Prof, supaya ini tidak terulang? Ya, pertama saya merasa bersyukur ya bahwa kejadian ini terungkap cepat ya dan menjadi satu evaluasi bagi kita semua ketika kita baru saja mulai berkenalan dengan metode pembayaran ini. Ya, andaikan saja misalnya ini baru ketahuan bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan sesudahnya, ya sudah banyak korban, tentu kan lalu menjadi lebih ngeselin gitu ya. Nah, dengan ini terungkap sekarang, maka segera orang lalu bisa melakukan berbagai macam cara untuk mencegah hal itu tidak terjadi lagi. Tadi saya sudah contohkan misalnya agar melindungi QR code kita, nomor krisnya dengan Mika misalnya. Atau tadi yang seperti Mas Iqbal katakan, memasang CCTV di lokasi-lokasi di mana QR code itu berada agar kemudian orang tidak merusaknya. Demikian juga misalnya ada kemungkinan kita secara rutin mengganti QR code kita dengan QR code yang baru, dengan kris yang baru, sehingga kemudian lalu bisa mengurangi ya kemungkinan disalahgunakan melalui modus-modus seperti ini. Nah, saya pikir belajar daripada kasus ini kita bisa melakukan berbagai macam cara sesuai dengan kondisi yang kita perkirakan akan terjadi di tempat kita masing-masing. Begitu. Oke, jadi bagaimana kita sebagai jamaah ingin beramal kepada masjid dan bukan beramal kepada maling, Prof, caranya memastikan? Memang itu saya kira memang dampak buruk ya dari modus ini. Orang lalu yang tengah boleh dibilang tengah euforia dengan penggunaan metode kris ini tiba-tiba jadi kaget dan lalu menjadi distrust ya terhadap metode ini. Jangan-jangan lalu uang saya larinya ke mana gitu ya. Tapi sekali lagi sebagai satu pembelajaran publik, menurut saya kita belum terlambat ya. Belum banyak juga orang yang menjadi korban. Dan saya kira efeknya akan baik ya dari segi kita lalu memperkuat diri, melakukan yang namanya target hardening agar kemudian metode yang bagus ini kemudian dapat dipakai terus sebagai metode pembayaran atau metode transfer yang baru di masyarakat, begitu. Oke, Prof, kemudian tadi Anda menyebutkan ini kan bukan cybercrime karena bukan aplikasinya. Nah, pelaku sudah ditangkap, dihukum, hukuman yang tepat seperti apa supaya ada efek jera, supaya tidak ada maling-maling digital yang lain, Prof? Saya kira itu amat tergantung pada pasal yang disangkakan ya, apakah itu pasal merusak milik orang lain ya tanpa izin misalnya, atau mungkin juga dikenakan pasal-pasal ITE, itu sampai sekali tergantung pada kepolisian. Saya berpendapat bahwa dengan kasus ini terungkap saja, lalu kemudian dihadirkan pelakunya kepada publik dan melalui acara-acara seperti ini kemudian kita diinformasikan mengenai bahwa jangan melakukan hal seperti itu lagi, saya kira langsung kemudian akan menutup orang-orang yang akan mencoba dengan menggunakan cara-cara seperti ini. Artinya ini adalah satu modus yang sederhana yang praktis semua orang bisa melakukan ya, dengan inspirasi sedikit saja orang sudah bisa melakukan. Tapi dengan ketika pelakunya tertangkap lalu diberitakan, dipublikasikan seperti hal yang dilakukan oleh Metro TV, saya kira orang akan berhenti dan dan akan mencari modus baru. Ya, jadi kita sekarang bekerja nih dengan orang-orang yang juga melihat peluang modus-modus baru, maka kita segera harus terus membuka diri ya, membuka informasi dengan cara-cara lain bagaimana QR code kita dapat dijaga agar tidak dikadali oleh orang lain, begitu. Oke, jadi ini evaluasi juga ya, Prof ya, bagi pihak bank supaya tidak semua orang tuh bisa dengan mudah membuat kris dengan nama yang bisa ditentukan sendiri begitu, Prof? Saya tidak terlalu mengerti prosesnya bagaimana, tapi saya kira mesti ada layer-layer of precaution ya, atau beberapa tahapan-tahapan pengamanan agar tidak semua orang lalu bisa membuatnya ya untuk berbagai tujuan tanpa kemudian ada semacam metode verifikasi dalam rangka penggunaannya ya. Saya kira dalam hal ini tentu para praktisi perbankan khususnya yang bergerak di bidang IT perbankan tentu mengetahui hal itu, untuk tidak membuat QR code itu dikuasai oleh orang-orang secara telanjang begitu ya, tanpa pengawasan sehingga lalu tadi bisa disalahgunakan seperti halnya pada kasus ini. Baik, Prof Adri, terima kasih. Ini bulan Ramadan, jadi biasanya mereka yang melakukan kejahatan di kerangkeng. Ini masuk penjara begitu ya. Setelah istighfar kita bismillah begitu, supaya nanti kita beramal ke orang dan pihak yang tepat. Sekali lagi terima kasih Prof Adrianus Meliala sudah bergabung bersama Minutes to Midnight Metro TV.